Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video kali ini Ustazah akan coba membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tetapi sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa selesai, silahkan Anda untuk menyiapkan buku paket dan pensilnya ya. Sudah? Jika sudah, ayo kita mulai belajarnya. Jangan lupa semangat, walaupun belajarnya masih di rumah aja ya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Nah, sebelumnya, apakah Anda masih ingat fabel itu apa? Apa ya? Nah, fabel itu adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, dongeng yang tokohnya hewan ini sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu contohnya seperti dongeng semut, lalu dongeng belalang, dan lain sebagainya. Dongeng memiliki pesan untuk para pembacanya. Kita dapat menemukan pesan tersebut setelah memahami isi dongeng dengan cermat. Jadi, tujuan dongeng itu apa? Nah, tujuan dongeng itu yaitu untuk memberi pesan kepada pembacanya. Nah, di dalam dongeng itu ada unsur-unsur dongeng. Apakah Anda masih ingat unsur-unsur dongeng itu apa saja? Ayo, sebelumnya sudah pernah belajar ya. Unsur-unsur dongeng itu diantaranya ada tema. Tema itu apa ya contohnya? Contohnya dongengnya menceritakan tema pendidikan, ataupun misalkan olahraga, atau juga kesehatan. Itu adalah contoh dari tema. Selanjutnya ada tokoh. Tokohnya contoh misalkan dongeng si kancil dan buaya. Misalkan berarti tokohnya siapa aja ya? Ada kancil dan juga buaya. Atau tokoh itu adalah orang ataupun hewan yang terdapat dalam suatu dongeng ataupun cerita ya. Selanjutnya ada watak. Watak itu apa? Watak itu adalah sifatnya, perilakunya. Contoh misalkan kancil, wataknya atau sifatnya cerdas. Lalu buaya bagaimana? Misalkan buaya mudah tertipu atau mudah terpengaruh oleh omongan yang lain. Misalkan seperti itu untuk wataknya. Selanjutnya latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu. Selanjutnya ada latar tempat. Dan yang ketiga ada latar suasana. Apa perbedaannya antara latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana? Latar waktu itu misalkan pagi, siang, sore, dan malam hari contohnya. Untuk latar tempat itu contohnya misalkan di sekolah, di rumah, ataupun di hutan. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana itu bagaimana? Misalkan dongeng tersebut menceritakan suasana yang menyedihkan ataupun menyenangkan. Nah, unsur dongeng yang terakhir yaitu pesan. Nah, tadi sudah dibahas ya, bahwa dalam dongeng ataupun cerita ada pesan yang akan disampaikan oleh pembuat dongeng untuk para pembacanya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik. Nah, apakah Anda pernah berbuat baik? Tentu pernah ya, bermacam-macam berbuat baik itu. Nah, sekarang materinya Ustazah akan sampaikan dulu, dengarkan dan baca dengan baik ya. Banyak nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan berbuat dan bersikap baik kepada orang lain. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Nah, ini ada contoh
pengalaman berbuat baik pada orang lain sesuai dengan gambarnya. Gambar apa ya? Gambar yang pertama adalah berbuat baik dengan menjenguk teman yang sedang sakit. Selanjutnya, ini ada teman yang sedang mengajari temannya ketika temannya tersebut kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, ada yang sedang menolong temannya ketika terjatuh. Ada juga yang sedang membantu ibunya untuk memasak. Selanjutnya, kita akan belajar ke matematika mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Ananda masih ingat ya sifat komutatif atau sifat pertukaran ini karena sebelumnya Ananda sudah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan, dan sekarang kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada perkalian ya. Sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A dikali B sama dengan B dikali A. Ini ingat ya sifat pertukaran, jadi hanya berpindah tempat saja. Selanjutnya, sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi walaupun tempatnya ditukar, asalnya A di sebelah kiri menjadi berubah di sebelah kanan, lalu B asalnya di sebelah kanan berubah menjadi di sebelah kiri, tetap nanti hasil akhirnya akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contohnya yaitu 23 dikali 4 sama dengan yang pertama tadi angka 23, yang kedua yaitu angka 4. Ditukar tempatnya, angka 23 menjadi yang kedua dan angka 4 menjadi di tempat yang pertama ya. Selanjutnya 41 dikali 5 sama dengan 5 dikali 41. Lalu 56 dikali 7 sama dengan 7 dikali 56. Nah, untuk sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian ini ada tugas yang perlu Ananda kerjakan pada halaman 144. Cara mengerjakannya bagaimana? Ingat, dengan memperhatikan contoh yang Ustazah berikan ini. Tetapi untuk cara mengerjakannya yaitu dengan cara menghubungkan dengan garis untuk pasangan yang tepat ya. Jadi 23 dikali 4 cari lagi, berarti sebaliknya apa nih? Yang sifat pertukarannya yaitu 4 dikali 23, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kembali mengenai menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah, ingat, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, jadi dongeng itu sengaja dibuat ya. Rangkaian cerita yang dijadikan gambar dapat disebut juga cerita bergambar. Nah, cerita bergambar itu seperti apa ya? Contohnya di sini ada gambar yang disebut atau yang bisa disebut sebagai cerita bergambar. Ada pula cerita bergambar yang tanpa tulisan-tulisan di sampingnya ya. Ada juga yang kosong hanya berupa gambar saja, tapi gambarnya tersebut berupa rangkaian cerita dari awal sampai dengan selesai yang menceritakan tentang cerita tersebut bagaimana ya. Selanjutnya, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Keberagaman itu apa ya? Keberagaman itu perbedaan atau macam-macam ya. Jadi keberagaman sifat tetangga tidak hanya dengan tetangga ya, dengan teman, dengan keluarga, sifatnya pasti ada yang berbeda. Contoh sifatnya ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang periang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh gambarnya, yaitu contoh bekerja sama dengan tetangga di lingkungan ya. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Misalnya, orang-orang yang kita temui di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain.
Dengan menghargai dan menghormati perbedaan, maka kerukunan akan tercapai. Nah, kalau misalkan keberagaman sifat ini tidak kita saling hargai dan saling hormati, maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan perkelahian atau tidak damainya suatu lingkungan ya, dan dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Selanjutnya, kita akan kembali pada matematika mengenai soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Kalau tadi tidak menggunakan soal cerita, di sini ada soal cerita. Nah, soal cerita yang Ustazah cantumkan di sini ada pada buku paket Ananda, yaitu pada halaman 147. Silakan Ananda buka buku paketnya halaman 147. Nah, itu tidak Ananda kerjakan masing-masing, tetapi akan Ustazah bahas di video kali ini. Lalu ketika video selesai, Ustazah harap Ananda dapat menulis apa yang Ustazah jelaskan di video ini ya. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan. Silakan Ananda konsentrasi kembali ya. Soal cerita yang pertama yaitu, di sebuah toko ikan terdapat 5 akuarium kecil yang masing-masing berisi 3 ikan hias. Saat 2 akuarium akan dibersihkan, ikan pada kedua akuarium ditempatkan pada akuarium lainnya sehingga jumlah ikan sama banyak. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan? Nah, jumlah ikannya kira-kira Ananda sudah bisa menjawab belum? Nah, kita perhatikan ya, tadi di toko ikan itu terdapat 5 akuarium. 5-nya kita cantumkan. Lalu masing-masing berisi 3 ikan. Nah, berarti 5 dikali 3. Hasilnya yaitu 15. Jadi jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan ada berapa? Ada 15, yaitu perkalian dari 5 dikali 3 karena 5 akuarium tadi yang diisi oleh 3 ikan hias per akuariumnya. Selanjutnya yang kedua, berapa jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan? Nah, perhatikan ya. Tadi semua jumlah akuarium itu ada 5 akuarium. Ternyata ada akuarium yang akan dibersihkan sebanyak 2 akuarium. Berarti sisanya ada berapa? Ada 3 akuarium. Ya. Lalu tadi katanya ikan tersebut dipindahkan atau ditempatkan pada akuarium lainnya sehingga jumlah ikannya sama banyak ya. Nah, berarti semua ikannya tadi ada 15 dipindahkan ke 3 akuarium karena 2 akuariumnya tadi akan dibersihkan. Berarti bagaimana? Yaitu 3 dikali titik-titik sama dengan 15, atau tadi ya 15 dibagi 3, maka hasilnya yaitu 5. Jadi dalam 3 akuarium terdapat 5 ikan dan hasilnya jika dijumlahkan secara keseluruhan ada 15 ikan ya. Jadi jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan yaitu 15 ekor ikan ya. Karena yang pertama pun ada 15 ekor ikan ya. Selanjutnya, tuliskan kalimat matematika pada soal A dan B dalam bentuk sifat pertukaran pada perkalian. Nah, cara menulisnya bagaimana? Perhatikan tugas atau soal yang A. Yang A itu sifat perkaliannya yaitu 5 dikali 3. Hasilnya tidak kita tulis terlebih dahulu ya. Lalu lihat yang B. Yang B itu perkaliannya yaitu 3 dikali 5. Nah, baru kita tulis hasilnya yaitu 15. Karena 5 dikali 3 ataupun 3 dikali 5 sama dengan 15. Hasilnya ingat tetap sama karena ini hanya dibedakan atau diputar tempatnya saja atau yang tadi kita sebut sebagai sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sampai sini Ananda paham? Oke,
Kita lanjut ke soal yang kedua ya, masih ada di dalam buku paket Ananda. Jangan lupa nanti setelah videonya selesai, Ananda tulis di buku paketnya masing-masing ya. Soal yang kedua yaitu, Ibu menempatkan masing-masing 12 potong ayam goreng dalam 6 piring. Ibu juga membuat beberapa potong ikan goreng yang ditempatkan dalam 12 piring sama banyak. Pertanyaannya yaitu, jika jumlah ayam goreng sama dengan jumlah ikan goreng, berapa banyak ikan yang ada di setiap piring? Nah, caranya itu tadi ya, 12 potong ayam goreng kita pindahkan nih ke sini angkanya. Dalam 6 piring berarti 12 dikali 6. Ya, yang ditanyakan berapa banyak ikan yang ada di setiap piring. Nah, nih yang ikan. Potongan ikannya itu ditempatkan dalam 12 piring. Ingat, karena soal ini yaitu tentang sifat pertukaran ataupun komutatif, berarti ingat hanya berpindah tempat saja ya. Jadi titik-titik dikali 12 karena tadi ya ada 12 piring ikan gorengnya ya ditempatkan pada 12 piring. Berarti setiap piringnya terdapat berapa ikan goreng? Nah, karena ini sifat pertukaran berarti karena ini 12 kali 6, isi dari titik-titik ini yaitu adalah angka 6. Ingat, ini adalah sifat pertukaran atau yang disebut dengan sifat komutatif. Selanjutnya yang B. Tuliskan jumlah ayam dan ikan goreng dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Ini sangat mudah ya. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu 12 dikali 6 sama dengan 6 dikali 12. Ingat ya, ini hanya ditukar saja tempatnya. Tuh 12 yang asalnya di kiri jadi pindah ke kanan, 6 yang asalnya di sebelah kanan jadi pindah ke sebelah kiri. Maka hasilnya yaitu 72. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Ananda soleh-soleha dapat mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan pada video kali ini. Dan tidak lupa silakan Ananda tulis jawaban dalam video pembelajaran soal yang matematika barusan Ustazah sampaikan pada buku paket Ananda halaman 147. Dan tidak lupa Ananda kerjakan tugas yang lainnya, yaitu mengerjakan latihan soal subtema 2 pada halaman 148 sampai dengan 150-nya ya. Ustazah harap Ananda tetap semangat mengerjakan setiap tugasnya dan semangat belajar di rumahnya. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.